Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Beekeeper yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang mantan agen rahasia bernama Adam Clay yang memutuskan untuk menjadi peternak lebah. Di suatu ketika, kerabatnya mati bunuh diri akibat terkena penipuan hingga jutaan dolar. Hal tersebut membuatnya murka dan memutuskan untuk kembali ke dunianya memberantas kejahatan tersebut. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Just like that. Film diawali dengan seorang peternak lebah yang bernama Adam Clay yang hidup bersama wanita tua pensiunan guru yang bernama Miss Parker. Clay berterima kasih pada Miss Parker karena telah memberikan tumpangan. Clay sendiri merupakan mantan anggota organisasi rahasia yang bernama The Beekeeper. Setelah pensiun, dirinya memutuskan untuk menjadi peternak lebah karena ingin menjalani kehidupan yang lebih tenang. Di rumah, Miss Parker sedang membuat laporan keuangan. Tiba-tiba saja komputernya terkena virus, yang mana terdapat peringatan untuk menghubungi nomor yang tertera. Miss Parker lalu menghubungi nomor tersebut, dan terhubunglah ke United Data Group, merupakan perusahaan phishing atau penipuan yang target utamanya adalah para pensiunan lansia. Miss Parker diminta untuk mendownload software, yang mana software tersebut bertujuan untuk melihat semua data rekening Miss Parker. Terdapat jumlah uang sebesar 2 juta dolar milik badan amal. Penipu itu lalu berpura-pura salah transfer supaya Miss Parker mengembalikan uang tersebut, yang otomatis Miss Parker harus mengganti kata sandinya. Setelah mengganti kata sandi, tiba-tiba saja laptopnya mati dan mereka menguras habis seluruh tabungan Miss Parker. Tak hanya itu, dana amal yang jumlahnya 2 juta dolar pun habis tak tersisa. Hal tersebut membuat Miss Parker kebingungan. What did I do? Di malam harinya, Clay hendak membawakan madu untuk Miss Parker. Akan tetapi rumah Miss Parker sangat gelap. Hal tersebut membuat Clay curiga. Ia langsung mengeceknya dan mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Di lantai terlihat ada pistol tergeletak. Lalu datang anak Miss Parker yang bernama Verona, merupakan anggota FBI. Dirinya lalu menahan Clay karena menduga Clay telah membunuh ibunya. Verona. Namun polisi menyatakan bahwa Clay ini tidak membunuh ibunya. Polisi menduga jika Miss Parker telah bunuh diri. Verona tentu saja tidak percaya karena ibunya adalah wanita yang sangat damai dan mencintai kehidupan. It's Clay, right? Polisi lalu menginterogasi Clay. Clay menjelaskan bahwa ia hanyalah peternak lebah yang menyewa gudang tua milik Miss Parker. Pada saat itu, Clay hendak membawakan madu untuknya. Namun saat mengetuk pintunya, tak ada jawaban dan mobil Miss Parker berada di rumah. Karena ada yang janggal, Clay mencoba masuk untuk mengeceknya. Clay lalu dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah mendengar penjelasan Clay, Verona mengecek kandang lebah miliknya, yang memang tak ada satupun yang mencurigakan. Di rumah, Verona dikejutkan dengan laptop ibunya yang masih menyala, yang mana seluruh tabungannya ludes. Verona menyimpulkan kalau ibunya telah kena tipu sehingga membuatnya depresi dan memutuskan untuk bunuh diri. Lalu polisi datang membawa Clay pulang. Polisi menyatakan Clay tidak bersalah dan Miss Parker telah melakukan bunuh diri. Verona lalu mendatangi Clay untuk meminta maaf karena sudah menuduhnya. Akan tetapi Clay tidak mempersalahkan hal itu. But I'll sit with you if you like. No, thank you. Verona lalu mengajak Clay untuk minum teh di rumahnya. Verona berterima kasih karena sudah dengan ikhlas merawat ibunya. Dia terpaksa meninggalkan ibunya karena alasan pekerjaan. Alasan Miss Parker menyukai Clay karena dia mirip dengan kakaknya yang merupakan seorang tentara dan beberapa tahun yang lalu dirinya meninggal. Verona lalu menjelaskan jika ibunya telah menjadi korban phishing, yang mana seluruh tabungannya ludes tak tersisa, dan dana amal sebesar 2 juta dolar pun juga hilang. Penipu itu memang memilih target para lansia yang merupakan seorang pensiunan. Mereka sudah melakukan aksi ini selama 2 tahun, namun tak ada yang tahu siapa mereka. Meskipun tahu siapa mereka, kasus ini sangatlah susah dibawa ke pengadilan
karena para lansia itu secara tidak langsung telah menyetujui transaksi tersebut. Clay mengatakan jika lansia yang disakiti terkadang dibiarkan menghadapi tawon sendirian. Verona bersumpah akan menangkap penjahat itu, sementara Clay pamit untuk kembali ke kandangnya. To exist. She's the matter. Ternyata Clay mengambil ponsel yang ia simpan di sarang lebahnya. Lalu ia menghubungi organisasi lamanya yaitu Beekeeper, meminta bantuan untuk mencarikan nama dan alamat perusahaan phishing tersebut. Not easy. Tak lama kemudian, Beekeeper memberikan alamat mereka. Perusahaan ini telah tersebar di berbagai negara. I'm gonna find out. Clay lalu tiba di lokasi perusahaan bernama United Data Group. Clay berniat untuk membakar perusahaan tersebut, namun ia dihadang oleh petugas. Clay menjelaskan jika perusahaan mereka adalah penipu. Clay lalu mengajar petugas itu karena berusaha menghalanginya. Clay lalu masuk, menyuruh mereka untuk menutup teleponnya dan bersumpah untuk tidak mengulangi perbuatan ini. Namun hal tersebut membuat para karyawan menertawakannya. Clay lalu mengajar salah satu karyawan itu, membuat seluruh pegawai ketakutan. Clay menyuruh mereka untuk bersumpah. Setelah itu, Clay menyiramkan bensin ke seluruh perangkat komputernya. Melihat hal tersebut, Garnet bersama pengawalnya datang menghentikan Clay. Clay memberitahu jika dirinya seorang peternak lebah. Karena tidak terima atas perbuatan Clay, Garnet memerintahkan pengawalnya untuk menghajar Clay. Stomp his ass out, please. Clay berhasil mengalahkan pengawal Garnet. Dirinya lalu memasangkan bom, yang mana bom itu akan meledak ketika ada panggilan masuk. And the Union. Scene beralih diperlihatkan anak muda tajir bernama Derek Danford, merupakan CEO Danford Enterprises atau bos operasi penipuan ini, mendapat telepon dari Garnet bahwa telah terjadi penyerangan oleh seorang pria tak dikenal yang membakar perusahaan United Data Group. Garnet hanya bisa memberikan keterangan bahwa pria tersebut memakai topi. Derek lalu menghampiri Wallace Westwhite, merupakan mantan direktur CIA. Derek meminta tolong kepadanya untuk mencarikan identitas pria yang membakar perusahaannya ini, akan tetapi Wallace menolaknya. Akhirnya Derek menyuruh Garnet untuk melihat riwayat transaksi operasinya. Dari sanalah ia akan menemukan nama dan lokasi pria itu. Sementara itu, Verona yang sedih mendapat telepon dari Wiley yang memberitahu telah terjadi pembakaran di United Data Group. Verona pun segera meluncur. Di sana, Wiley menjelaskan bahwa api telah membakar rekaman CCTV. Tapi FBI berhasil mendapat ciri-ciri pelakunya dan menemukan fakta jika perusahaan ini terlibat dalam kasus penipuan. I want IDs on all of them. Di sisi lain, Clay kembali ke rutinitasnya menjadi peternak lebah. Di waktu bersamaan, Garnet bersama para preman mendatangi rumah Miss Parker. Di sanalah ia menemukan Clay. Setelah itu, Garnet membalaskan dendamnya dengan menghancurkan sarang lebah milik Clay. Clay yang mengetahui kehadiran Garnet lalu melakukan persiapan. Garnet dan preman itu lalu datang di gudang miliknya. Di sanalah preman itu dihabisi dengan mode senyap. Sementara Garnet harus kehilangan jarinya, lalu Clay pergi meninggalkannya. Help me understand, because I don't know nothing about no business. Saat Verona menginterogasi pegawai United Data Group, Wiley mendapat laporan jika gudang di halaman Miss Parker telah terjadi kebakaran, juga pembunuhan. Let's go. what? Yeah. You good? Di sana Verona menemukan identitas korban yang merupakan pegawai United Data Group. Lalu Wiley dan Verona menduga jika semua ini ada keterlibatannya dengan Adam Clay. Guy renting the spot from your mother? The beekeeper. Sementara itu, Garnet hendak menemui Derek. Ia mengabarkan jika preman itu telah dihabisi peternak lebah.
Di saat itu juga Clay muncul. Dirinya membunuh Garnet dengan cara menceburkan mobilnya ke dalam sungai. The pleasure of speaking with. Lalu Clay mengambil telepon Garnet dan memberitahu Derek jika saat ini gilirannya yang akan mati. Killed 7 armed men. Derek yang ketakutan lalu mendatangi Wallace. Wallace menjelaskan bahwa Derek telah berurusan dengan seorang beekeeper yang mana mereka akan membunuh si target dan sangat susah untuk dihentikan. You disturbed the beekeeper. United Data Group. Guys who Di sisi lain, Verona dan Whaley telah mengumpulkan berbagai bukti dan menemukan fakta bahwa penipu itu memiliki kantor pusat, sementara Adam Clay ini adalah hantu karena data-data pribadinya tidak terlacak dimanapun. Tak lama kemudian, mereka mendapat laporan telah ditemukan mayat Garnet. what? They found you got Garnett. Jessica. I think you know why I'm calling. Sementara itu, Wallace ditelepon ibu Derek yang bernama Jessica Danforth, merupakan presiden Amerika. Dirinya memohon Wallace untuk menjaga anaknya. Dengan senang hati, Wallace menuruti keinginannya itu. Wallace lalu menghubungi direktur CIA yang bernama Janet, memintanya untuk mencari informasi tentang Adam Clay. 7 today. Lalu Verona dan Whaley telah tiba di lokasi, melihat Garnet telah tewas dengan jari yang terpotong. Janet kembali menghubungi Wallace dan menginformasikan bahwa Adam Clay sudah pensiun dari beekeeper. Tapi tenang saja, Janet telah menyewa beekeeper yang masih aktif untuk membunuh Adam Clay. Saat di pom bensin, Adam Clay tiba-tiba diserang oleh wanita gila yang ingin membunuhnya. Merupakan seorang beekeeper aktif. Namun dengan tenang, Clay berhasil membunuh beekeeper itu. Clay lalu pergi dengan membawa potongan jari beekeeper tersebut. Janet lalu mengabarkan Wallace jika misinya gagal. Para beekeeper sudah mengevaluasi dan tak ingin berurusan dengan Adam Clay. Janet juga sudah angkat tangan. Hal tersebut membuat Wallace ketakutan. I can't handle this. Vehicle registered to a Keesokan paginya, Verona dan Whaley tiba di TKP pom bensin. Mereka menemukan identitas bernama Anisette Landres, merupakan orang yang sama seperti Adam Clay, dan mengetahui jika Adam Clay seorang beekeeper. Verona menduga jika Adam Clay sedang menuju ke pusat panggilan di Boston. Do you know it's that way? Wallace yang kini tidak memiliki siapa-siapa lagi mendatangi mantan timnya yaitu tim SEAL. Di sana ia menjelaskan program beekeeper yang mana tujuannya adalah menjaga keamanan sistem yang mempunyai wewenang bertindak sesuai pandangan mereka. Namun filosofi itu menjadi ancaman ketika mantan agen beekeeper bertindak sesuai pandangannya, yang mana dia tidak akan berhenti membunuh siapapun yang menghalangi tujuannya. Wallace meminta Pettis untuk menyiapkan pasukannya untuk menangkap Adam Clay. These are interesting little shits. Did you know that? Di kantor, Verona membaca buku tentang beekeeper. Lalu ada telepon masuk yang mana wakil direktur FBI akan menemui mereka. The deputy director is flying it from DC to see. Sementara itu, Clay kini berada di markas agen beekeeper, menggunakan sidik jari Anisette untuk membukanya. Ia lalu membuka perangkat lunak untuk mencari lokasi pusat panggilan phishing. Clay juga mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan, dan pencarian itu menunjukkan perusahaan Nine Star United. Sir? so this is Di sisi lain, Verona dan Whaley diminta menjelaskan hasil penyelidikannya kepada wakil direktur. Verona menjelaskan ketika kasus ini selalu melibatkan Adam Clay, merupakan mantan agen beekeeper, dan memberitahu bahwa Clay akan pergi ke Nine Star. what's your ask? My ask. Surveillance support, additional aid. Hey, I'm gonna suck your dick. I love you. Di Nine Star terlihat para karyawan akan melancarkan aksinya, sementara di luar FBI telah tiba. Namun di sana sudah ada tim SEAL yang menghadang FBI. Pettis lalu menunjukkan surat perintahnya. Dirinya menyuruh tim FBI untuk mundur. Pettis dan timnya lalu masuk. Dirinya menyuruh para karyawan Nine Star untuk segera pergi. Akan tetapi manajer Nine Star menolak itu. Pettis pun menyuruhnya untuk menghubungi bos mereka. Sementara itu FBI mengawasi jalannya operasi ini dari luar.
Tiba-tiba muncul Clay seperti orang tak bersalah. Akhirnya solo versus squad pun dimulai. Di sisi lain, Pettis menjelaskan pada Derek jika dia adalah suruhan Wallace untuk menangkap Adam Clay. Namun Derek menyuruh Pettis untuk menjalankan misi ini tanpa mengganggu bisnisnya. We got it. Copy that. Tanpa disadari, Clay sudah berada di dalam. Clay lalu memberi peringatan kepada mereka. Mendengar ada yang tak beres, Pettis dan pasukan pun tiba. Clay lalu segera pergi dari kepungan tim SEAL. Tim SEAL terus mencari keberadaan Clay. Di sisi lain, Clay bersembunyi di atas loteng dan menyergap pasukan itu. Ia juga mematikan lampu dan menghajar Pettis. Verona dan Whaley kini tiba di Nine Star. Mereka langsung mencari keberadaan Adam Clay. Sementara itu, Clay memasangi mereka jebakan. Dan dengan mudahnya, Clay berhasil melumpuhkan anak buah Pettis. Clay lalu menghampiri manajer itu dan menghajarnya. Ia lalu menanyakan lokasi Derek. Clay menunjukkan foto Miss Parker yang mati bunuh diri karena ulah Derek. Di waktu bersamaan, Verona bersama pasukan menuju ke atas dan melihat banyak pasukan yang tewas. Akhirnya Verona bertemu dengan Clay. Verona mencoba membujuknya, namun Clay tetap bersikuku ingin membalas dendam pada sindikat penipu ini. Pasukan lalu mengepungnya dan Clay pun kabur. Saat kabur, dirinya bertemu dengan Whaley. Ia pun menghajarnya dan pergi begitu saja. Beruntung Whaley masih selamat. Okay, well, I won't tell her if you don't. Have you been hit? No. Get him out of here. Setelah gagal menangkap Clay, Verona lalu mengetahui siapa dalang penipuan ini, yang ternyata Derek, si anak presiden. Holy shit. Do you actually prefer the money? Saat makan malam, Wallace mendapat pesan bahwa tim SEAL banyak yang gugur. Wallace lalu menyuruh Derek untuk menelpon ibunya, karena satu-satunya cara melindungi Derek saat ini adalah berada dekat dengan presiden. Di kantor, Whaley menyarankan Verona untuk membiarkan Clay memberantas sindikat penipuan ini. Akan tetapi Verona tetap ingin menangkapnya, meskipun Clay berada di jalan yang benar. Lalu mereka melakukan rapat dengan wakil direktur. Verona menjelaskan bahwa Clay saat ini mengikuti arus aliran uang penipuan yang tertuju pada perusahaan Danforth Enterprises, merupakan perusahaan milik presiden, yang mana sebelum menjadi presiden, dirinya menggunakan uang tersebut sebagai dana kampanye. Sementara tujuan Clay membereskan inti permasalahan ini, yaitu dengan membunuh presiden. Lalu wakil direktur memberikan kebebasan bagi Verona dan Whaley untuk menangani kasus ini. Keesokan paginya, Verona dan Whaley menuju ke pertemuan presiden di Danforth Estate, yang mana pengawalannya dijaga ketat dan tak sembarangan orang boleh masuk ke sana. Karena Verona dan Whaley memiliki hak istimewa, dirinya dipersilahkan untuk ke dalam. Sementara itu, Wallace masih khawatir dengan Clay yang bisa saja masuk ke sini. Wallace telah menyewa tentara bayaran yang bernama Lazarus. Dirinya pernah membunuh seorang beekeeper, namun ia harus kehilangan satu kakinya. Di sisi lain, terlihat Clay telah bersiap menyamar menjadi anggota tim SWAT. Tak lama kemudian, Presiden Danforth pun tiba. Kedatangannya itu disambut oleh Wallace. Going on, Wallace? Sementara itu, Clay menyusup ke rumah Danforth melalui lubang got dan bersembunyi di bawah truk. Clay pun berhasil masuk tanpa ketahuan petugas. Di sisi lain, Danforth akhirnya bertemu dengan anak kesayangannya ini. Ia bingung mengapa Wallace tampak ketakutan, karena Danforth masih belum tahu jika mereka berdua jadi incaran Adam Clay. Give with both hands. Clay yang berhasil masuk lalu memasang bom di salah satu mobil petugas dan mengganti bajunya menjadi tamu undangan. Clay lalu menghadiri pesta di rumah presiden. Di waktu bersamaan, Verona dan Whaley melihat wakil direktur sedang berbicara dengan presiden.
tampak bahasa tubuh mereka seperti ketakutan. To a moment in private. Danforth lalu mengajak Derek untuk berbicara bersama wakil direktur. Danforth menjelaskan kepada Derek kekhawatirannya dengan sumber dana kampanyenya. Wakil direktur tahu jika sumber dana itu berasal dari hasil penipuan yang dilakukan perusahaan Derek. Di sisi lain, Clay sengaja menunjukkan dirinya kepada Verona. Melihat hal tersebut, Verona langsung bergerak dan melaporkan ini kepada tim SWAT dan tentara bayaran. Akhirnya Clay terkepung. Meskipun begitu, dirinya tetap santuy. Lazarus lalu hendak menembaknya, namun hal tersebut dihentikan oleh Verona. Lazarus tetap ingin menembaknya karena Clay sangat berbahaya. Dan benar saja, Clay mampu mengembalikan keadaan. Clay dengan mudahnya melewati kepungan tim SWAT dan tentara bayaran. Sementara itu, Danforth menyalahkan Derek atas semua kekacauan ini karena dirinya baru tahu jika dana kampanyenya berasal dari uang penipuan. Danforth akan mengungkapkan fakta ini kepada publik. Hal tersebut membuat Derek murka. Then I'm telling the entire nation. CIA software to hunt money. Saat di lorong, Clay dikejutkan dengan keberadaan Lazarus. Mereka berdua pun terjadi baku hantam dan dimenangkan oleh Adam Clay. Setelah mengalahkan Lazarus, Clay bertemu dengan Wallace. Dirinya meminta Clay untuk menghentikan semua ini. Namun Clay tetap ingin membalaskan dendamnya. Karena terus menghalangi, Clay lalu mematahkan jarinya. Karena tak ingin kebenaran ini terungkap, Derek menembak sang wakil direktur. Setelah itu, Clay pun muncul, bersamaan juga dengan Verona. Sementara Derek menyandera ibunya, Clay bertanya pada Verona, untuk siapa dia bekerja? Untuk hukum atau keadilan? Setelah itu, Clay membunuh si Derek. Sementara Verona membiarkan Clay kabur, dan dirinya memilih bekerja untuk keadilan. Goodbye, Adam Clay. Di akhir cerita, Clay kabur dengan perlengkapan selamnya. Akhirnya ia berhasil membunuh dalam kejahatan ini. Clay pun kini akan kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai peternak lebah. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Beekeeper yang rilis pada tahun 2024. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.